Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Minahi Kasania dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Dalam video ini dengan mata kuliah Kajian Tafsir Indonesia, dosen pengampu Ustadz Hardi Pizon dengan Ustadz Alven Putra. Baiklah, di sini materi saya yaitu Kitab Tafsir Munir 5 Alim Al-Tanzil karya Syekh Muhammad Nawawi. Yang pertama yaitu mengenal Tafsir Al-Munir. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, itulah namanya. Beliau adalah salah satu ulama besar dari Nusantara yang banyak berjasa dalam perkembangan ajaran Islam melewati aktivitas dakwah dan pemikiran-pemikirannya yang mendunia. Beliau lahir di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Banten, bagian utara, tepatnya pada tahun 1230 Hijriah atau 1814 Masehi. Desa Tanara terletak kira-kira 30 km di sebelah utara Kota Serang. Semua referensi yang membahas tentang Syekh Nawawi Al-Bantani nampaknya sepakat bahwa beliau dilahirkan pada tahun 1230 Hijriah. Namun, yang agak keliru dari apa yang dituliskan oleh Syaidar adalah mengenai tahun kelahirannya dalam tahun Masehi, yang kemudian menjadi sasaran kritikan dari penulis lainnya, seperti Yuyun Rodia. Kemudian Syekh Nawawi Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi atau yang lebih dikenal dengan Kiai Nawawi Banten itu sebetulnya bernama asli Muhammad bin Umar Ali bin Arabi. Beliau disebut sebagai Kiai Nawawi Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi karena beliau berasal dari Tanara, Banten dan tergolong sebagai ulama Jawi atau ulama yang berbangsa Melayu. Kemudian yaitu riwayat pendidikan. Semenjak kecil, Kiai Nawawi Al-Bantani mendapat pendidikan tentang keislaman langsung dari ayahnya yang bernama Kiai Haji Umar. Kiai Haji Umar ini juga dikenal sebagai salah satu ulama yang tinggal di Desa Tanara. Jadi, sebelum Kiai Nawawi Al-Bantani ini menerima pelajaran dari orang lain, ia terlebih dahulu dibekali ilmu pengetahuan oleh sang ayah yang juga dikenal sebagai ulama. Selanjutnya, beliau berguru kepada Kiai Sahal, dan setelah itu beliau berguru kepada Kiai Yusuf di Purwakarta, Jawa Barat, hingga ia mencapai usia yang ke-15. Bersama Kiai Yusuf, beliau banyak belajar tentang ilmu alat, seperti bahasa Arab, berikut ilmu nahu dan sarafnya. Namun, hal ini tak menafikan bahwa beliau juga belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Hanya saja, beliau lebih terfokus kepada ilmu-ilmu alat tersebut. Selanjutnya yaitu definisi dan jenis metode tafsir. Metodologi penafsiran adalah metode tertentu yang digunakan oleh mufassir dalam penafsirannya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada umumnya metode penafsiran terbagi menjadi 4, yaitu metode ijmali atau global, tahlili analitis, muqarron perbandingan, dan maudhu'i tematik. Metode penafsiran ijmali adalah metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tetapi komprehensif dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Kemudian metode penafsiran tahlili adalah metode yang berupaya menafsirkan ayat demi ayat Al-Quran dari setiap surah-surah Al-Quran dengan seperangkat alat-alat penafsiran, di antaranya asbabun nuzul, munasabat, nasih mansuh, dan lain-lain. Kemudian metode penafsiran muqarron adalah metode penafsiran dengan membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih
atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. Selanjutnya yang terakhir, metode penafsiran maudhu'i adalah metode penafsiran dengan menghimpun semua ayat dari berbagai surah yang menafsirkan dengan menghimpun semua ayat dari berbagai surah yang berbicara tentang satu masalah tertentu yang dianggap menjadi tema sentral. Selanjutnya yaitu metode tafsir Marah Labid. Salah satu karya Syekh Nawawi adalah Al-Munir Lima Alim Al-Tanzil, atau dalam judul lain Marah Labid, Likasyafi Makna Al-Quran Majid. Tafsirnya yang berhalaman 985 atau 987 beserta daftar isinya. Tafsir Al-Munir terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama berjumlah 510 atau 511 halaman beserta daftar isinya. Dan jilid kedua berjumlah 475 atau 476 halaman beserta daftar isinya juga, dan diselesaikan pada Rabiul Akhir 1305 Hijriah. Dilihat dari cover yang diterbitkan oleh penerbit dari Surabaya atau Indonesia. Tafsir ini memiliki 2 nama, pertama Al-Munir dan kedua Tafsir Marah Labid. Al-Tafsir Munir diperkirakan diberikan oleh pihak penerbit, sedangkan Al-Tafsir Marah Labid berasal dari Syekh Nawawi langsung. Kemudian, tafsir Al-Munir ini dapat digolongkan sebagai salah satu tafsir dengan metode ijmali atau global. Dikatakan ijmali karena dari penafsiran setiap ayat, Syekh Nawawi menjelaskan setiap ayat dengan ringkas dan padat, sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisannya pun menurut susunan ayat-ayat dalam mushaf. Tafsir Al-Munir Lima Alim Al-Tanzil terlihat sangat detail dalam menafsirkan setiap kata per kata pada setiap ayat. Mungkin karena kepiawaian beliau dalam bidang bahasa yang tidak diragukan lagi. Baiklah, untuk kesimpulannya, Syekh Nawawi Banten adalah representasi tokoh ulama Indonesia yang mendunia karena menghabiskan lebih dari separuh hidupnya untuk belajar dan mengajar di pusat keilmuan Islam, Mekah, dan karya-karyanya yang ditulis dengan bahasa dunia Islam atau bahasa Arab, dengan berbagai karyanya dalam berbagai bidang ilmu agama Islam. Dari mulai tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, tauhid, sejarah hidup Nabi SAW, sampai tasawuf. Tafsir Marah Labid atau Al-Tafsir Al-Munir karya Nawawi Banten adalah karya tafsir putra Indonesia yang ditulis dengan bahasa Arab dan diakui oleh dunia dengan mendapatkan pengakuan dari universitas tertua di dunia, Al-Azhar Mesir. Ia menjadi rujukan utama berbagai pesantren di Indonesia, terutama di Jawa. Hal ini disebabkan karena luasnya cakupan aspek dan substansinya, mulai dari substansi umum Al-Quran hingga substansi materi ilmu-ilmu keislaman yang kebahasaan seperti fikih, tauhid, dan ilmu kalam, tasawuf, nahu, saraf, dan balaghah. Mungkin cukup itulah materi dan penjelasan dari saya. Mungkin banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.